Hai Sobat Belajar semuanya, bertemu kembali dengan Kak Ridwan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang khusus mengkaji mengenai keberagaman identitas yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pertanyaannya ya, kenapa kok bisa ya identitas bisa berwujud dalam beragam persepsi? Nah, disebutnya biasanya dalam bahasa umumnya nih Sobat Belajar dengan istilah multidimensi identitas. Kayaknya bahasan kita kali ini akan menarik nih Sobat Belajar ya, makanya sengaja kakak menggunakan tema dengan judulnya My Secret Identity. Ya, identitas rahasiaku. Nah, pastinya kaitannya dengan adanya identitas yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan di masyarakat. Nah, berbicara mengenai identitas nih Sobat Belajar, pasti kaitannya ada ya dengan status maupun peran kita di masyarakat. Status berarti kedudukan kita dalam kehidupan sehari-hari, sementara peran sendiri adalah, bentuk konkret dari status kita, yaitu harapan-harapan yang masyarakat inginkan dari status yang kita miliki. Nah, tentunya bahasan kita akan seru nih Sobat Belajar. Yuk kita coba kembangkan ya materi kita dengan judul My Secret Identity, identitas rahasiaku, membahas mengenai multidimensi identitas dalam subjek individu maupun kelompok. Oke, yuk kita mulai. Siapa nih di antara kamu nih Sobat Belajar yang ketika sakit misalkan, atau mendengar kata sakit aja, langsung teringat satu profesi? Misalkan profesinya seperti yang tergambar di depan gitu ya. Wah, pasti kebayang ya. Kakak harap mah kalau yang namanya kita sakit, buru-buru gitu ya, melakukan tindakan minimal berobat. Tapi jangan lupa ya berdoa sama Tuhan juga, karena Tuhanlah yang memberi kesembuhan. Nah, dalam hal ini menunjukkan identitas seorang dokter, profesi dokter tuh paling diingat oleh masyarakat. Betul nggak? Ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan sakit, apalagi zaman pandemi seperti ini nih. Nah, profesi sebagai tenaga kesehatan, dokter dan sebagainya pastinya paling dibutuhkan. Yuk Sobat Belajar, kita kembangkan lagi. Bagaimana ya dengan pandangan masyarakat tertentu yang memandang bahwa dokter bukan tempat mereka minta tolong untuk kesehatan, tetapi ke arah yang namanya profesi ini tuh, betul nggak? Bedanya kalau masyarakat-masyarakat yang masih terpencil nih Sobat Belajar, masyarakat yang benar-benar masih tradisional lebih percaya sama dukun. Mengapa ya masyarakat tradisional lebih banyak yang berobat milihnya ke dukun ya? Apakah ada kaitannya dengan persepsi? Ya, identitas yang dianggap oleh masyarakat sudah sangat umum dalam kehidupan mereka. Terus juga nih Sobat Belajar, kalau kamu punya anggapan bahwa yang namanya memasak hanya merupakan pekerjaan kaum perempuan atau wanita, tentunya ini udah nggak tepat lagi, betul nggak? Mengingat nih Sobat Belajar, kalau kakak sebutkan nama-nama chef terkenal di dunia, wah pasti kebanyakan laki-laki, betul nggak? Chef Indonesia kebanyakan laki-laki. Chef yang terkenal, master chef dari dunia itu yang sangat terkenal, kebanyakan pria. Nah, ini menunjukkan bahwa identitas nggak harus terpaut sama yang namanya gender atau jenis kelamin tertentu. Malah zaman sekarang ya, Sobat Belajar, bukan hanya masak yang dikuasai pria, bahkan fashion, betul nggak? Desainer terkenal Indonesia, mayoritas laki-laki semua loh Sobat Belajar. Betul nggak sih? Ini menjadikan bahwa identitas individu maupun kelompok bisa jadi ditentukan oleh aspek dan faktor-faktor tertentu. Belum lagi, kakak pernah nih waktu masih kecil ya, menganggap semua dokter sama. Ini juga ada pengalaman di sebuah desa tradisional yang akhirnya mengalami suatu kondisi warganya ada yang sakit. Dan suatu ketika warga tersebut dibawa ke sebuah klinik, ke dokter umum. Tapi karena dokternya merasa ada yang janggal, dokternya menyatakan nggak mampu, masyarakat setempat jadi bingung ya, kok dokter nggak bisa menangani penyakit yang dialami seorang pasien. Wah, ini menunjukkan bahwa ada kesalahpahaman, perbedaan pandangan, persepsi mengenai identitas dokter itu sendiri. Jangan salah ya, dokter kan banyak spesialisasinya ya. Misalkan yang dibawa pasiennya adalah seorang yang menderita patah tulang atau mungkin penyakit jiwa, datang ke dokter umum pastinya nggak tepat ya Sobat Belajar. Identitas dokter dalam hal ini
jadi berbeda-beda dalam pandangan masyarakat berdasarkan aspek-aspek yang bisa macam-macam. Tuh, pernah nggak sih kamu punya pemikiran bahwa semua dokter sama? Terus, bagaimana ya identitas seseorang atau kelompok bisa ditentukan? Mengapa yang namanya multidimensi identitas, keberagaman identitas tersebut ya Sobat Belajar, terjadi dalam kehidupan masyarakat? Betul nggak? Kalau kamu lihat gambar ini, persepsi kita bisa jadi bermacam-macam, betul nggak? Nah, ini menjadi dasar pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai multidimensi identitas. Pastinya udah nggak sabar, tentunya kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Pokoknya jangan lupa, giat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, Sobat Belajar semuanya, kita lanjut kembali yuk bahasan mengenai multidimensi identitas yang dialami oleh individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat. Nah, di dalam kehidupan kita, kesehariannya di masyarakat, nah kalau Sobat Belajar masih ingat ya, di dalam masyarakat sendiri ini terdapat yang namanya suatu unsur yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat itu sendiri. Apalagi kalau bukan disebutnya struktur sosial. Struktur sosial itu berarti gambaran simpelnya gini nih Sobat Belajar. Jalinan unsur-unsur pokok yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada sistem, ada susunan dari komponen-komponen yang satu sama lain saling terjalin, saling terkait, berkelompok, tersusun menjadi sebuah unsur yang nggak bisa dipisahkan dari masyarakat. Itulah yang namanya struktur sosial, jalinan unsur-unsur pokok yang ada di masyarakat, yang intinya berisi beberapa unsur gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan definisi dari sosiolog yang udah nggak asing lagi ya, Bapak Suryono Sukanto, beliau menyatakan struktur adalah hubungan yang bersifat timbal balik antara status dan peran sosial yang kita miliki dalam kehidupan masyarakat. Ya maklum nih Sobat Belajar, karena dalam struktur sosial sendiri ada kandungan yang disebut unsurnya namanya status dan peran. Nah, itu mungkin yang menjadi sebuah kajian yang diteliti oleh beliau, Pak Suryono Sukanto, sehingga beliau menyatakan struktur sosial itu sebenarnya adalah hubungan yang bersifat timbal balik loh, antara status dan peran yang kita miliki. Ya. Nah, berbicara mengenai struktur sosial sendiri nih Sobat Belajar, unsurnya tadi kakak bilang ada banyak ya, ada beberapa, tapi di antaranya yang terkait dengan bahasan kita kali ini nih. Di antaranya adalah ada kelompok sosial, ada status sosial, dan juga ada peran sosial. Nah, dari unsur-unsur tersebut, ini sangat erat kaitannya dengan bahasan pada kesempatan kali ini mengenai multidimensi identitas. Mengapa ya identitas kita dalam masyarakat bisa ngalamin yang namanya keragaman persepsi dari orang-orang di sekitar kita? Bisa jadi disebabkan oleh banyak faktor ya Sobat Belajar. Nah, identitas yang dimiliki oleh seorang individu, termasuk kakak mungkin dan juga kamu ya, itu sebenarnya adalah Sobat Belajar bagian dari konsep diri, gitu ya. Konsep tentang kita sebagai individu yang berasal dari persepsi yang sesuai dengan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Bila mana kita menjadi bagian dari suatu kelompok, itulah akan kita dapatkan persepsi dari luar terhadap kita. Jadi persepsi yang muncul adalah akibat dari keanggotaan kita dalam suatu kelompok tertentu. Kakak melihat kamu semua nih sebagai kelas 10 IPS yang pastinya berciri khas berbaju seragam ya, misalkan putih abu-abu, dan kakak akan persepsikan kamu dan teman-teman semua yang duduk di kelas 10 IPS itu sebagai siswa pelajar yang
tidak akan lepas dari pelajaran sosiologi, dan kakak meyakini pasti kamu semua pintar-pintar pelajaran sosiologinya. Amin, betul nggak? Nah, kadang persepsi yang kakak keluarkan itu, yang kakak utarakan ke kamu semua menjadi gambaran bahwa itu bisa muncul sebagai akibat kamu dan teman-teman semua yang duduk di kelas IPS tadi juga menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu, yaitu pelajar, khususnya kelas 10, khususnya yang jurusan IPS. Makanya ada tolak ukur tertentu dalam pandangan persepsi umum tadi berdasarkan ciri-ciri umum juga yang dimiliki oleh kelompok sosial tadi ya. Misalkan kamu melihat kakak sebagai, wah guru, berarti guru tuh dipersepsikan sama kamu dan teman-teman, wah gini, bisa ngajar gini-gini, atau mungkin mampu melakukan tindakan, bisa jadi ya. Tapi apakah itu benar? Bisa jadi akan butuh penelusuran lebih jauh ya. Apakah kamu yakin semua lulusan SMA bisa mengoperasikan komputer? Ya, kita sih sebenarnya yakin ya, tapi kadang-kadang kan belum tentu juga ya. Bagaimana dengan misalkan masyarakat terpencil gitu ya, yang kebetulan misalkan sangat jarang berinteraksi dengan teknologi mutakhir, saudara-saudara kita di pelosok tanah air yang mungkin kurang beruntung, tidak mampu atau mungkin tidak memiliki akses untuk menggunakan yang namanya teknologi modern seberuntung kamu dan kita lah intinya. Jadi kadang persepsi tentang diri itu sangat berkaitan dengan keanggotaan kita dalam suatu kelompok. Gitu ya, sahabat belajar. Identitas sendiri yang kita miliki mengandung yang namanya unsur status dan peran yang juga kita sandang. Betul nggak, sahabat belajar? Dan ini akan berkaitan dengan status dan peran baik kita sebagai individu maupun kita sebagai sebuah kelompok tertentu dalam masyarakat. Nah, pertanyaan berikutnya tentang identitas ya, sahabat belajar. Sebagai bagian dari unsur masyarakat, kita memiliki identitas. Ingat, identitas seseorang dalam kelompok atau masyarakat akan dilihat dari berbagai sudut pandang. Kalau kakak gambar dulu ya, sahabat belajar. Misalkan ini ada orang. Kakak gambar dulu ya sebelum gambarnya muncul ya. Berarti orang akan mempersepsikan kita tidak hanya dari satu sisi, bisa jadi dari sisi-sisi yang beragam, memandang kita sebagai individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok tertentu. Jadilah persepsi tentang kakak bisa jadi beragam nih, sahabat belajar. Bisa jadi dari sini, atau mungkin dari sini ada lagi pandangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Dari kondisi itu bisa menjadi penyebab identitas seseorang maupun kelompok mengalami keberagaman persepsi identitasnya. Sekarang misalkan kalau kita lanjutkan ya, sahabat belajar. Ini kakak lanjut lagi. Ini misalkan kakak hapus lagi. Individu dapat persepsi dari berbagai pihak, dari berbagai sudut pandang, yang akhirnya menyebabkan terjadinya gejala multidimensi identitas. Apa sih kak sebenarnya esensi dari multidimensi identitas itu? Nih sobat belajar, yaitu beragam persepsi, sudut pandang, cara dan ukuran dari identitas seseorang yang dikeluarkan, dipersepsikan oleh pihak-pihak di luar kita. Gitu. Jadi muncullah persepsi-persepsi yang sifatnya multi atau beragam itu. Kalau misalkan kita lanjutkan dengan contohnya, sahabat belajar nih, contohnya nih, mudah-mudahan bikin jadi lebih mudah pemahaman kita nih. Misalkan ada seorang guru ya, bapak guru, nama beliau Pak Ardi. Pak Ardi seorang individu yang hidup di sebuah masyarakat, di mana beliau berprofesi satu sisi sebagai guru, tapi kalau beliau di rumah, beliau berstatus sebagai seorang suami dari seorang istri, dan juga sebagai ayah dari anak-anak yang beliau miliki di rumah tangga. Sehingga bisa dikatakan satu individu tersebut, Pak Ardi, bisa memiliki multi status. Di sisi lain, kalau kita melihatnya dari sudut pandang tertentu pasti akan beragam ya. Kalau kakak sebagai anak beliau, berarti kakak menganggap beliau sebagai ayah kakak. Pun demikian, teman-teman seprofesi guru di sekolah memandang Pak Ardi sebagai teman-teman seprofesi guru. Khusus dari pandangan istri beliau di rumah,
Pak Adi adalah sebagai seorang suami. Itu contoh simpelnya ya sobat belajar, bahwa identitas seseorang bisa jadi merupakan cerminan dari identitas suatu kelompok tertentu yang dimiliki berdasarkan sudut-sudut pandang juga yang sangat bervariasi, beragam, atau multidimensi. Gitu ya. Terus, jenisnya. Jenis multidimensi yang paling umum nih sobat belajar, setidaknya pada kondisi belakangan ini, adalah multidimensi yang kategorinya heterogenitas profesi. Jadi heterogenitas itu artinya keragaman ya sobat belajar. Keragaman. Satunya lagi apa Kak? Yaitu keragaman gender. Ada keragaman jenis pekerjaan, profesi, juga ada keragaman gender, jenis kelamin juga ya. Nah intinya memang kadang-kadang saking persepsi masyarakat begitu beragam, bisa jadi batasan-batasan ini bisa jadi kabur atau malah saling tukar-menukar. Kakak tanya deh, apakah di awal tadi sempat kita singgung ya sobat belajar, apakah masak atau memasak hanya merupakan profesi dan kemampuan yang hanya dimiliki seorang perempuan? Tidak, bahkan saat ini memasak menjadi dunia bagi kaum laki-laki dengan kenyataan chef pada umumnya laki-laki. Apakah desainer adalah bidang profesi perempuan? Tidak, para desainer terkenal di dunia laki-laki. Apakah driver ojol wajib laki-laki? Belum tentu. Kakak pernah ya menjumpai, bahkan naik juga driver ojol dari seorang wanita. Apakah supir bus atau busway misalkan Trans, kalau di Jakarta ada namanya Transjakarta, apakah wajib drivernya seorang laki-laki? Belum tentu. Ada emansipasi yang menyebabkan batasan-batasan perbedaan gender jadi kabur dan akhirnya menyebabkan profesi yang dulunya hanya didominasi oleh gender tertentu sekarang tidak lagi ya. Nah, itu menunjukkan adanya multi dimensi identitas yang kadang bisa terjadi. Nah, jenisnya udah sempat kita bahas ya sahabat belajar. Selebihnya nih kita mau coba kembangkan mengenai faktornya. Mengapa sih terjadi multi-identitas tersebut dalam kehidupan masyarakat terhadap identitas yang dimiliki individu maupun kelompok? Gitu ya. Kenapa identitas dipandang sangat beragam? Faktornya ada nih, sobat belajar. Di antaranya adalah satu, faktor dari cara pandang yang berbeda terhadap status sosial. Kadang masyarakat memandang suatu status beda-beda loh, sobat belajar. Tadi contohnya ya, orang tradisional, masyarakat tradisional memandang tempat kita berobat dukun. Orang modern di perkotaan memandang tempat berobat adalah rumah sakit atau minimal dokter lah profesi yang mereka harus percayai. Itu menunjukkan cara pandang masyarakat mengenai status sangat berbeda-beda. Betul nggak sahabat belajar? Yang kedua, ukuran yang tidak sebanding karena faktor mungkin perubahan dan kemampuan yang tidak sesuai dengan harapan. Betul nggak? Misalkan kakak adalah seorang pelajar, tapi kakak tidak memiliki kemampuan berhitung dasar, tidak mampu mengerjakan soal matematika yang paling gampang sekalipun. Oh, berarti harapan masyarakat memandang kakak sebagai pelajar yang pintar, matematika nggak terpenuhi ya. Karena kakak ternyata nggak mampu melaksanakan atau mengerjakan soal matematika yang paling mudah sekalipun. Tetapi intinya harapan dan persepsi yang masyarakat miliki adalah bahwa pelajar itu pintar belajar, salah satunya pelajaran matematika gitu. Nah intinya bisa jadi ukuran tersebut nih sobat belajar yang menjadi faktor penyebab multidimensi yang namanya identitas loh sobat belajar. Tapi nanti deh kita kembangkan dengan contoh-contoh yang lebih menarik lagi ya sobat belajar. Satu lagi nih tanggung, yaitu faktor berikutnya adalah budaya masyarakat yang beragam dalam memandang identitas seseorang. Ini lebih fokusnya lagi ya sobat belajar, bahwa cara pandang yang berbeda tadi terhadap status, yaitu mengenai perbedaan cara pandang yang sifatnya sangat tergantung pada nilai dan norma yang diyakini atau dianut oleh masyarakat. Tadi contohnya sudah ya sobat belajar, masyarakat tradisional lebih suka berobat ke dukun, sementara masyarakat modern lebih percaya sama dokter. Gitu sobat belajar. Siapa yang masih suka percaya sama dukun gitu ya? Harusnya sih tidak, betul nggak? Sebagai masyarakat modern, biasanya masyarakat modern lebih berdasarkan pada nalar dan logika. Dukun menjadi
salah satu wujud contoh lah ya, adanya faktor penyebab multidimensi identitas akibat adanya perbedaan cara pandang masyarakat terhadap status tertentu yang sangat diyakini terkait dengan nilai dan norma yang dianut. Yang kedua nih Sobat Belajar, faktornya adalah ukuran yang selalu berubah yang tidak sebanding dengan kemampuan gitu ya. Tolak ukur terhadap identitas tertentu yang selalu berubah dan kadang melebihi kapasitas kemampuan yang dimiliki bisa menjadi penyebab multidimensi identitas. Betul nggak Sobat Belajar? Kenapa? Karena ada ekspektasi, harapan yang terlalu berlebihan, terlalu tinggi, yang nggak sesuai dengan kenyataannya. Tadi contohkan ya, kakak misalkan tadi kakak contohkan sebagai seorang pelajar. Sekarang kakak ubah, kakak misalkan seorang guru. Ketika kakak berprofesi sebagai seorang guru, berarti dalam pandangan masyarakat dipersepsikan, kakak tuh bisa mengajar, bisa memberikan yang namanya pengajaran secara baik, maksimal, dan bisa diharapkan memberi pemahaman dan pengertian kepada para pelajarnya dengan baik gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika kakak di depan kelas? Kakak ternyata nggak mahir dan malah membuat siswanya pada bingung. Nah berarti harapan yang dimiliki masyarakat nggak sebanding dengan kemampuan yang kakak miliki dengan status pengajar atau guru tadi ya. Nah ini menjadi menarik, akan menyebabkan multidimensi identitas. Tuh, harapan yang terlalu tinggi, ekspektasinya kadang nggak sesuai dengan kenyataan bisa menyebabkan terjadi multidimensi identitas. Seperti tadi contohnya ya. Nih contohnya nih Sobat Belajar. Yang tadi kita bilang dokter, tidak semuanya sama. Jangan pernah membayangkan dokter umum bisa mengobati orang yang patah tulang, orang yang sakit jiwa. Itu menunjukkan dalam dunia profesi dokter ada spesialisasi yang kita juga harus paham, jangan sampai menimbulkan multidimensi identitas menyamaratakan semua profesi dokter. Kakak tanya yuk, bisa nggak guru sejarah ngajar matematika? Pastinya nggak bisa. Ini menunjukkan bahwa yang namanya profesi guru saja punya yang namanya gambaran persepsi, kadang di masyarakat yang paham memahaminya, tetapi kalau masyarakat yang betul-betul pemahamannya terbatas memandang semua guru bisa mengajar siswa gitu ya. Itu menjadi salah satu contohnya ya Sobat Belajar. Sip, tuh contohnya. Berikutnya ada lagi nggak Sobat Belajar? Nih kita coba ya. Ada berikutnya nih, anggapan bahwa semua tokoh politik itu bijaksana. Kakak juga pernah punya bayangan gitu ya, semua tokoh-tokoh pahlawan bijaksana, semua tokoh-tokoh politik itu pasti orangnya bijak. Orangnya pasti sebagai panutan. Tapi apa kenyataannya Sobat Belajar? Yang kita bisa lihat, nggak harus seperti itu. Bahkan banyak yang kayak gini nih Sobat Belajar nih. Tuh, mengecewakan kita, betul nggak? Khususnya kasus-kasus para pejabat yang terlibat korupsi. Ini menunjukkan nggak semua anggapan kita benar ya. Persepsi tentang status individu maupun masyarakat. Oke, yang ketiga nih Sobat Belajar, yaitu budaya masyarakat yang beragam dalam memandang identitas seseorang. Menjadikan identitas seseorang tersebut jadi punya kekhasan tersendiri. Contohnya tadi, memasak bener nggak sih keahlian para wanita? Salah, nggak harus begitu, betul nggak? Bahkan yang tadi kita bilang, chef pada umumnya laki-laki, desainer fashion laki-laki, betul nggak Sobat Belajar? Dan nggak semua driver ojol laki-laki, bisa jadi perempuan. Saya rasa Sobat Belajar semua udah punya pemahaman yang mantap ya tentang multidimensi identitas. Kak, kenapa sih Kak multidimensi identitas itu sangat menjadi sebuah masalah? Karena Sobat Belajar bisa mengakibatkan munculnya konflik sosial akibat adanya kesalahpahaman dan perbedaan pandangan. Terus Kak, pertanyaannya sebagai penutup nih Kak, bagaimana mencegah terjadinya multidimensi sehingga tidak terjadi konflik ya? Oke, simple. Nih caranya nih Sobat Belajar. Kamu harus memahami yang namanya status dan peran individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat. Udah sesimpel itu. Biar menghindari terjadinya multidimensi identitas yang bisa menyebabkan terjadinya konflik, kita harus mampu memiliki pemahaman tentang konsep, status, dan peran sosial. Oleh karena itu nih Sobat Belajar, sebagai penutup, kakak pengen mengajak kamu semua gitu ya untuk mengingat betapa pentingnya cara pemahaman kita terhadap status dan peran. Status dan peran harus kita kuasai nih Sobat Belajar biar nggak ketuker ya identitas seseorang yang kita persepsikan. Jenisnya ingat ya, berdasarkan Bapak Ralph Linton ada 3 ya. Betul nggak Sobat Belajar? Iya,
ascribe status, status yang dimiliki secara otomatis. Yang kedua, status yang diperoleh dengan kerja keras, usaha. Dan yang terakhir, status yang diberikan oleh masyarakat, assign status. Baik Sobat Belajar, semoga kamu semua jadi tambah mantap ya pemahamannya tentang multidimensi identitas yang dimiliki oleh individu, oleh masyarakat. Juga sebagai penutup, kita latihan soal yuk. Nih, latihan soal kita yang pertama nih, Sobat Belajar, mengenai konsep multidimensi identitas itu sendiri ya. Nah, dalam hal ini, multidimensi identitas sangat berkaitan dengan status dan peran. Yuk, kakak bacakan sebentar ya. Gelar dan tanda jasa kepada para pahlawan nasional yang telah berjuang demi kemerdekaan, termasuk ke dalam jenis. Maksudnya jenis status yang mana nih Sobat Belajar? Wah, tadi udah sempat kita singgung ya. Jenis status ada 3 loh Kak. Ascribe status. Ascribe status yaitu status yang dimiliki secara otomatis. Tiba-tiba aja muncul. Kakak nih lahir plek. Muncul di dunia, lahir dari kalau misalkan dari keturunan priai atau bangsawan. Berarti kakak otomatis langsung jadi bangsawan. Padahal kakak nggak perlu kerja keras dan usaha sama sekali ya. Nah, itu menunjukkan keturunan jadi contoh ascribe status. Status yang diperoleh secara enak banget ya Kak, lahir-lahir jadi anak raja, anak bangsawan. Bisa jadi ya? Atau mungkin jangan-jangan kakak lahir sebaliknya, lahir ke dunia jadi anak petani. Itulah nasib gitu ya, bahwa status yang dimiliki secara otomatis itulah yang namanya ascribe status. Yang berikutnya Sobat Belajar adalah achieve status. Status yang diperoleh melalui usaha, kerja keras dan juga prestasi. Dan selebihnya ada assign. Nah, dengan demikian, jawabannya nggak mungkin yang ini, nggak mungkin yang ini. Berdasarkan kategori wacana soalnya ya, para pahlawan diberikan tanda jasa, diberikan penghargaan oleh masyarakat. Itu namanya apa Sobat Belajar? Iya, namanya assign status. Status yang diberikan oleh masyarakat kepada kita sebagai bentuk apresiasi terhadap apa-apa yang telah kita lakukan yang dianggap berjasa bagi kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan bahasan kita pada kesempatan kali ini bikin kamu semua jadi lebih termotivasi belajar materi sosiologi yang keren ini ya. Jangan lupa rajin belajar, giat berlatih. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!